Ya teman-teman, kali ini kontennya sangat berbeda. Kali ini lokasinya aku ada di Iyo Uluwatu Hidroponik. Dan sama sekali aku tidak percaya karena di dataran tinggi seperti ini bisa tumbuh sayur-sayuran seperti yang ada di luaran sana. Dan kali ini aku nggak bakalan sendiri juga, langsung dengan ownernya sendiri. Dan kita bakal mengulas apa saja yang ada di tempat di sini. Dan ikutin terus videonya nih. Ya langsung saja kita sama ownernya biar lebih enak ngobrol-ngobrolnya. Apa kabar? Baik, baik. Jadi langsung Selamat, kita sama ownernya. ya. Selamat pagi, siang, sore, malam, subuh, dan menjemput pagi lagi. Jam berapapun kalian nonton. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Channel Philcap. Ya, channel Philcap. Dan hari ini kita akan review tentang hidroponik. Sebenarnya saya lihat pertama kali itu dari channel YouTube. Entah saya nonton channelnya YouTube-nya siapa, saya terima kasih. Itu sudah membangkitkan ide saya untuk membuat semua ini. Walaupun modalnya nggak sedikit, tapi saya udah menginvestasi untuk tahun-tahun berikutnya, untuk anak cucu saya berikutnya. Ya, mungkin dari channel-channel Philcap yang akan datang, saya akan ada di dalamnya langsung. Ya. Walaupun apapun itu bukan usaha saya, pasti saya akan ada di sana. Ya, betul. Dan kita langsung saja mengulas tentang apa saja yang ada di sini. Ikutin terus pokoknya. Untuk ini, di sini tempatnya khusus pembibitan. Pembibitan itu apa? Dari benih ke umur tumbuh-tumbuhan sekitar 1 mingguan, atau kalau tidak memakai patokan 1 minggu, dia itu sudah berdaun 3 dan kita akan pindahkan ke tempat yang lain. Tempat yang lain tunggu video selanjutnya, jangan bosan tonton, pasti ada video berikutnya di menit-menit berikutnya. Dan ini tumbuh-tumbuhan sayuran yang bisa dipakai dimakan langsung, bukan direbus atau dimasak. Dia akan dimakan langsung seperti salad ya. Ya, seperti salad, seperti ada kale niru, keriting, dan selada keriting merah itu ada di sini. Berarti ini baru berapa minggu? Kalau ini sih sekitar 1 mingguan, walaupun ada lebih 1 mingguan. Kenapa saya tidak pindahkan lagi? Karena tempat belum ada, dan ngertilah posisi saat ini pariwisata belum, karena masih mengenal COVID. Jadi sayuran masih agak pemanenan agak lambat, walaupun udah itu sebenarnya harus dipanen, tapi saya nggak panen karena pihak restoran, hotel yang saya ajak kerjasama belum ada pesanan, dan mereka pun belum yang makan di restoran, yang nginap di restoran masih di cancel oleh pihak COVID itu sendiri. Berarti setelah ini berarti kan ada dari tahap ke tahapnya. Ada, nanti kita pokoknya jangan sampai bosan nonton ini, kita lanjut ke tahap berikutnya. Ya, ini adalah tumbuhan sayur-sayuran yang ada di salah satunya yang ada di Iyo Hidroponik Uluwatu Hidroponik. Ini yang berwarna adalah selada merah keriting. Kurang tahu, kurang paham, kurang hafal apa nama ilmiahnya. Yang saya tahu cuma selada merah keriting, dan ini selada hijau keriting. Saya memakai bibit import dari mana saya nggak tahu. Saya memakai bibit selada RZ namanya. Kemungkinan kalian tidak tahu karena kalian tidak mendalam ini, tapi saya tahu lah. Dan apakah selada-selada ini bisa diimport untuk ke hotel atau ke restoran atau bagaimana? Ya, tujuan utama saya kan menghasilkan uang. Arahnya kemana saya udah tahu, dan saya udah ada 2 restoran yang saya pegang. Terima kasih udah kerjasama dengan saya. Maaf saya tidak menyebutkan nama. Saya udah kerjasama dengan 2 restoran, dan sayangnya karena dalam keadaan
seperti sekarang COVID-19, kebanyakan sayuran yang ada di sini tidak berjalan sesuai apa yang saya pikirkan gitu loh. Sebenarnya saya dalam seminggu semeja ini udah harus habis dalam seminggu. Biasanya awalnya kayak gitu. Awalnya kayak itu seminggu sudah habis, tapi karena sekarang nyari lokal aja sulit. Apalagi bule itu loh. Bule aja bule aja nggak bisa masuk ke sini. Sedangkan peminat selada sayuran mentah itu adalah kebanyakan makanan bule. Bule itu banyak loh, entah dari mana, yang penting luar Indonesia udah kami sebut bule itu loh. Kalau boleh tahu, ini selada merah keriting sama yang selada merah biasa? Hijau. Kalau boleh tahu, ini kira-kira udah berapa hari atau berapa minggu? Untuk pemindahan ke sini, ya sekarang sih belum ada di meja pemindahan. Sekarang untuk yang ini, umumnya untuk yang ini sekitaran, saya nggak tahu persisnya tanggal pemindahan. Ini sudah kira-kira 2 minggu pindah dari penyemaian. Penyemaian itu apa? Pembibitan. Pembibitan 1 minggu, di sini 2 minggu, udahlah sekitar 3 mingguan ya. Di sini udah 3 mingguan, dan panen paling enggak 3 bulan, 2 bulan lagi udah selesai panen. Udah harus panen. Masalahnya berbisnis di hidroponik, udah waktunya panen, harus panen. Kalau nggak panen, ya sapi ibu gue lah yang dapat. Mungkin apa yang gue bilang, Wahyu ya? Wahyu mau tahu apa sih yang ada di dalam, apa sih yang menghidupi sayuran ini gitu loh. Saya di sini memakai metode NFT. Saya kurang tahu, coba yang menonton channel YouTube ini, NFT itu ada di Google, pasti ada. Apa-apa pasti di Google pasti ada. Saya memakai NFT, kayaknya dia mengalir air tipis sekali. Pokoknya kata NFT itu ada kata-kata filmnya, yaitu airnya tipis seperti klise film yang dulu itu loh, pasti tipis. Dan dia bisa dilihat nanti airnya sangat tipis, akarnya tumbuh. Oh begini ya? Akarnya tumbuh tidak di tanah. Dengan catatan tidak di tanah. Ya, catatan tidak di tanah, tapi akarnya bisa tumbuh. Itu hebatnya hidroponik. Dan kenapa dia bisa tumbuh? Airnya ini saya kasih nutrisi AB Mix. Apa itu AB Mix? Kalian bisa lihat di Google, saya juga kurang ngerti. Pokoknya saya ngerti hidroponik tanamnya kayak gini. AB Mix itu apa? Saya nggak perlu tahu. Yang penting di Google ada. Saya beli AB Mix itu di Hidroponik Bali. Saya kerjasama dengan Hidroponik Bali. Dan di mana pupuk itu ditaruh? Pupuk itu bisa taruh di bawah sini. Di air. Saya pupuk di air. Saya tidak main tanah, tapi main airnya. Bagaimana ngerawat airnya? Pada saat panas dia seharusnya suhunya berapa, pupuknya berapa. Pada saat dingin suhunya berapa, itu ada aturannya. Kalau mau tahu, saya tidak akan publikasikan di sini karena saya tahu ini itu mahal. Kalian mau tahu bikin hidroponik biayanya nggak sedikit, baru kalian tahu. Berarti ini airnya mengolah terus ya, mengalir, berarti muter terus ya? Hidroponik itu tidak membuang-buang air. Air itu dihembuskan, jatuh ke tandon, dihembuskan lagi, jatuh ke tandon. Tidak seperti tumbuhan yang ada di tanah, kita semprot dia basah, airnya keluar, buang-buang air, jadi nggak tahu deh airnya itu kemana. Ya seperti itu penjelasan untuk dari bagaimana caranya untuk mengolah hidroponik. Dan selanjutnya kita langsung ke sayuran yang berikutnya. Ini tumbuhan sama sih, selada keriting. Itu loh cita-cita saya dari dulu, dari lahir sampai gede. Cita-cita saya cuma satu. Apa itu? Bilang huruf R-nya nggak bisa. Itu cita-cita
baru dibuat. Sampai, Ya seperti itulah sampai pokoknya. sekarang nggak kesampaian, tapi Selalu diusahain. kita syukuri, usahain gitu loh. Lah dari yang tadi kembali ke topik, dari yang tadi Tadi yang baru umur berapa? 2 bulan, dua minggu, Ya. satu minggu, ini yang 3 minggu ke memasuki 1 bulan. 1 bulan. Berarti apakah ini sudah bisa dimakan? Belum, Oh belum. karena ini masih yang namanya baby selada. Baby selada. Kayak kalian punya anak, dia itu masih belajar berdiri lah. Belum bisa. Belum bisa. Dipaksa pun bisa. Tahu nggak? Kayak kameramen kami biasa maksa balita itu loh. Bohong. Ya. Ini umur sayuran kayaknya sih 3 minggu 4 minggu masuk lah ke umur ke 3 minggu 4 minggu, gedenya segini. Saya nggak tahu bibit lokal apakah bisa kayak gini. Saya memakai bibit RS, saya nggak tahu, kayaknya sih RZ. Apa itu RS atau RZ? RZ, saya salah bilang. Oh RZ, apa itu RZ? RZ? RZ itu nama suatu bibit, suatu olahan bibit itu dari luar Indonesia. Saya membeli dari luar Indonesia karena kenapa saya pakai gini? Kemarin saya pernah memakai bibit lokal. Oh berarti ini bukan bibit lokal ya? Bukan. Untuk ini aja bukan bibit lokal. Bukan dari Indonesia juga ya? Bukan. Oh luar negeri bro. Mantep, good. Dulu saya pernah memakai bibit lokal, saya tidak menyebutkan nama. Saya pernah pada waktu gede, iya gede, tapi tumbuhnya nggak ke samping. Tumbuhnya ke atas, dia keluar daun, keluar daun sih pasti. Dia keluar bunga, udah tidak bisa dimakan lagi. Oh begitu. Itu bedanya. Kalau kayak ini udah gede, tapi sih kayaknya masih banyak peminatnya. Kenapa saya bilang masih banyak peminatnya? Villa yang saya ajak kerjasama, hotel yang saya ajak kerjasama, restoran yang saya kerjasama, nggak ada tuh pernah komplain kepada saya. Walaupun dia ngerti nggak tahu juga, chefnya ngerti nggak tahu juga, pasti chef pasti ngerti lah. Berarti ini kan bisa dipakai ke hotel, ke villa atau ke restoran. Dan kalian misalnya mau order dari misalnya kalian punya villa atau hotel ya, atau restoran, pokoknya bisa kalian order pokoknya linknya ada di deskripsi. Dan intinya kita ada di Desa Pecatu, Di Desa Pecatu Uluwatu. ya, restoran, hotel banyak di sini, udah kayak semut. Intinya hidupi masyarakat lokal. Betul. Kalian menghidupi saya di masa pandemi ini, kalian dengan membeli sayuran saya aja, berarti Anda udah menghidupi semua keluarga saya. Betul sekali. Belanja penduduk lokal. Good. Ya, langsung kita ke sayuran yang berikutnya. Ini selada merah keriting. Ya, Yang udah berapa bulan ini? ini selada merah keriting sebenarnya sih sudah selesai panen. Ini udah siap. sistem sepak bolanya offset gitu loh. Oh, berarti Offset. udah Masa panen udah lewat. Tapi karena yang saya ajak kerjasama oke aja, yang penting dia dapat selada Oh, asli. Uluwatu Desa Pecatu, Hmm. asli Uluwatu. Dia pun nggak masalah dengan, Berarti masih menerima ya? dia masih menerima dengan keadaan kayak gini. Iya. Walaupun keadaan kayak gini masih layak dimakan loh. Contohnya, kalau kita memakai produk lokal, bibit lokal, seumur kayak gini dia udah tumbuh bunganya. Tumbuh bunganya itu udah nggak bisa dimakan. Ini udah tumbuh bunga apa Belum. Lo lihat aja semuanya, emang ada Oke. bunganya. Nggak, kan? Ini pahit nggak? Ah, Pahit nggak? lidah Indonesia pasti pahit. Bisa dicoba? Boleh. Kita coba yuk. Kalau lidah bule kayaknya sih pahit-pahit nggak masalah. Itulah selada, aneka ragam rasanya. Kita coba dulu selada merah keriting ya. Ya. Nih. Lumayan ya pahitnya. Masih berasa sayurannya ya. Tapi good. Ayo kita lipat lagi dikit.
Dan kalian semua pasti bertanya, kenapa sih selada merah lebih kecil dengan selada hijau? Ya betul. Kenapa? Itu pun yang saya nggak tahu dari sekarang. Ya. Sampai sekarang. Nggak usah nanya lagi. Ownernya aja nggak tahu. Ya. Hmm. Dan di sini saya memakai selada merah. Kenapa lebih kecil daripada selada hijau? Saya masih pelajari. Saya udah ubah Google sampai yang kelihatan yang ada sensor-sensornya, yang buram-buramnya itu sampai kelihatan. Belum nemu juga. Semua jawabannya selada hijau lebih subur daripada selada merah. Tapi sistem buat airnya sama juga semuanya. Sama pupuknya, ukuran pupuknya sama. Ya. Keasaman airnya sama. Hari penyemaian, hari ya. itu yang saya pelajari. dan semuanya sama. Ini penanamannya semua sama. Yang satu meja ini. Tapi kenapa yang hijau lebih gendut? Maaf, yang cewek-cewek yang gendut jangan tersinggung. Ya betul. Ini lebih gendut, Lebih subur lah. lebih lebat. Ya, lebih lebat. Lebatnya itu apa nggak tahu. Ya sama. Daun. Dan yang merah agak kecil. Dia tumbuhnya ke atas bukan ke Sama samping. seperti yang kita punya merah itu gak kecil sering. Nggak ngerti saya. Ya sama juga gak ngerti. Iya. Ya, next ke sayuran berikutnya. Ya. Yang ini ya, apa namanya sayuran yang ini? Untuk yang ini, sayuran ini pasti kalian nggak tahu apa sih ini. Karena di Bali, khususnya di Indonesia, Bali, kalian pasti, orang Bali, Indonesia pasti, kalau nggak kenal bule, kalau nggak kenal orang asing, pasti nggak kenal sayuran ini. Ini namanya kale, Tulisannya kale sih, tapi disebut sama bule kale. Tapi tulisannya kali, kita sebut kali aja kita, karena kita orang Indonesia kan biasa mengeja huruf Inggris itu pasti kale, KALE, pasti bilang kali. Dan ini kale keriting, dan ini sebenarnya manfaatnya banyak sekali. Contohnya? Di restoran kayaknya dibikin jus, dicampur dicampur apa namanya? Madu ya? Ya dicampur madu, buah-buahan, apel, watermelon, nanas. Itu sebenarnya khasiatnya banyak. Kalian bisa cek di Google. Saya tidak sebutkan satu persatu karena saya nggak tahu. Dan ini sebenarnya udah selesai panen. Tapi untuk kalian dewasa, no problem lah. Berarti masih bisa dipakai. Masih layak ya? Itu keunggulan kali. Kalau betul ini udah berapa bulan ini? Ini kemungkinan 1,5 bulan udah ada. 2 bulan udah ada, karena pertumbuhan kali lebih lama daripada selada. Ini kedap apa namanya? Kedap air ya? Kayak daun talas. Apa itu talas? Daun talas, daun kedondong dibalas daun. Apa itu? Pokoknya kedap air dari dia. Oh iya. Dan intinya di IO hidroponik saya sudah pernah menanam sayuran lokal, kangkung pernah saya tanam. Kangkung itu umurnya 3 minggu udah panen. Tapi peminat lokal untuk kangkung, karena hidroponik, maaf ya, dalam tanda kutip, sayuran hidroponik itu lebih high season, lebih agak mahal. Kenapa saya bilang agak mahal? Ini semua sayuran tanpa pestisida, tanpa semprotan tanpa semprotan ke daunnya. Jadi cuma dengan air. Ya, dengan nggak bisa saya bilang. Oh ya. Oke. Dengan airnya mengalir, dan saya cuman fokus ke airnya. Ya, pokoknya intinya ini sehat lah. Sehat, aman menurut saya dan menurut Google kayaknya. Tapi karena saya belum ada dokter yang belum ada dokter yang kesini ngelihat bahwa ini sehat atau tidak sehat. Tapi sejauh ini hotel atau restoran belum ada komplain. Belum ada komplain aja. Berarti kan good ini bro. Syukur hari ini sampai detik ini, menit ini
tahun ini belum ada yang komplit. Ya. Ya, habis Itu ini ya untuk selada keriting, bukan selada keriting, kali keriting, tolong warga lokal khususnya desa Pecatu, Bali, Ya. coba dong kali. Ya. Harganya mahal, agak mahal, bukan mahal. Kalian belanja ke petaninya aja langsung lebih murah daripada ke supermarket. supermarket dan suppliernya. Ya. Karena supplier sudah mengambil setengah dari Bukan harganya. bukan menjelek-jelekkan supermarket. Ya. Tapi udah jangan Ya hidup realistis aja, Bro. pasti lebih murah ke ke petani ya, langsung. betul. Karena supermarket pasti mengambil untungnya. Di Ya. mana-mana berbisnis pasti ada mengambil untung. Ya, betul sekali. Ya ini kan sudah langsung apa ada lagi sayuran yang Next masih? satu lagi ada sayuran yang saya tanam. Yuk, kita langsung ke sayuran lagi satu. Mari. Kebetulan pada saat kita bikin video, bikin konten, kebetulan ada nyonya, bisa disebut nyonya atau apalah. Dia ini anggap aja langganan saya di sini. Kemungkinan dia makan sayur-sayuran untuk body atau nggak masalah, nggak tahu juga. Ya, untuk body seksi saya yang mempesona paripurna Kampung Nyata ini. Jadi kalian itu tidak perlu terlalu menghiraukan omongan orang di luar. Jadi sehat itu perlu kita kembangkan untuk kehidupan kita sendiri. Nah, jadi di sini saya tetap menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan. Oke, thank you. Sekarang aku mau cek dulu ke dalam karena aku juga mau ada yang mau tak cari. Oke, jadi kali ini aku itu lagi ada acara di rumah. Aku itu mesti beli yang namanya selada keriting ya. Kalau aku dalam bahasa Indonesia itu selada keriting, tapi kalau bahasa Inggrisnya itu mungkin brokoli, something like, aku nggak tahu juga. Dunia aku itu di dunia pariwisata, tapi aku tetap mengembangkan makan makanan sehat, sayur-sayuran sehat yang harus aku makan setiap hari. Dan saya mengutamakan produk lokal yang ada di sini. Jadi kalian bisa langsung datang ke tempat ini. Nanti di next vlognya mungkin bakal diceritain di sana ya buat alamat juga. Udah cukup segitu dulu. Saya terima kasih. Saya Ari Emon Lemon paling cantik sedunia, terpampang nyata kehidupannya. Wow. Jadi, thank you guys. Nah, jadi kalian bisa lihat ini itu segar-segar banget loh. Jadi aku tuh nggak bisa bohong sama reviewnya di sini. Seriously, ini tuh bener sehat banget, segar juga. Jadi di sini tuh nggak ada tua-tuanya ya. Mungkin ini yang mau bangke aja adanya, tapi ya tetap diperbudak dengan sehat aja. Pada intinya nanti pada saat mengolah kayak gini loh. Di apa namanya? Dipatahin pas pangkal daunnya. Next berikutnya masih ada lahan sedikit, kemungkinan saya akan membuat sayuran hidroponik, namanya lain, ditunggu video berikutnya lagi, namanya lain, untuk sayuran buah seperti tomat, timun, cabai dan lain sebagainya. Itu ditunggu next video, kemungkinan lah berapa bulan kemudian, karena video-video berikutnya tidak di sini lagi. Kita akan nge-review apa yang ada di Bali, bukan di Pecatu, di Bali. Tapi khususnya ke Desa Pecatu, Uluwatu. Apa sih yang nggak ada di Uluwatu? Oke, thank you buat hari ini. Jadi aku tuh udah beli sayuran 2 gepok ya. Kalau dibilang sini tuh dua ikat gitu. Tapi ini tuh banyak banget dapatnya. Jadi di sini tuh murah buat kalian yang pengen sehat. Ingat datang ke sini dan jangan lupa follow, like, comment, subscribe di sini. Itu di channel YouTube-nya Philcap. Oke, thank you so much. Next, sayuran berikutnya, maaf tadi ada sedikit gangguan tapi mendukung, tapi Ya, seperti itulah. mendukung lah. Tadi ada kebetulan pelanggan saya, dia itu 2 hari sekali belanja lah. Buat kesehatan bodinya, lihat kan bodinya tadi, yaitu hasil dari sayuran saya semua. Dan next, sayuran selanjutnya, ini namanya kail, tapi bahasa Indonesianya abjad kata-katanya kali niru.
Kalinero. Kalian itulah. Kalinero. Ya, diperjelas lagi. Iya. Karena itulah kekurangan saya dari baru dibuat sampai sekarang, itu kekurangan saya. Ya, gitu. Tapi itulah hidup. Ada yang Ya. hidup dengan pas dan hidup dengan normal, tapi dengan pas-pas belum tentu normalnya seperti saya gitu loh. Dan fokus ke sayuran lagi. Sayuran Kalinero ini maaf, sebenarnya sayuran ini udah selesai panen. Dia udah dewasa menjanjang usia berkaki 3. Berkaki 3 maksudnya? Ada tangkaknya. Tua. Berarti udah berapa bulan? Ini sekitar 2 bulan lebih udah ada. Oh, udah lama ya. Sebenarnya udah Tapi masih bisa dikonsumsi. Untuk jus atau untuk apa? Udah bisa dikonsumsi atau enggak saya nggak tahu. Tapi perusahaan, restoran, hotel yang saya ajak kerjasama, is okay, fine. Tapi kan perlu ingat juga, ini bisa seperti ini sampai lama ini karena di musim pandemi juga. Ya. Karena Kalau nggak musim pandemi, kalian semua yang nonton video ini nggak bakalan lihat ada sayuran gede-gede kayak gini. Udah gede kayak ini. Palingan yang Ya. masih 2 minggu atau Ya. 1 bulan lah, paling lama 1 bulan lah. Biasanya saya kekurangan sayuran. Dulu sebelum pandemi, niat saya sebenarnya meluaskan tempat saya ini. Tapi karena pandemi, pikirannya itu lari ke entah kemana nggak tahu. Dan sekarang cukup segini dulu, nggak tahu next program saya di hidroponik ini pasti lebih luas, lebih banyak sayuran, bukan daun aja, tapi buah juga. buah juga ditunggu selanjutnya. Hidroponik untuk buah itu apa sih? Nanti lihat video berikutnya. Ya. Dan untuk kalian memperkembangkan hidroponik, mungkin kalian teman-teman semua, kawan-kawan, mamen-mamen, Bro. ya itulah saya nggak bisa bilang. Dan mungkin khususnya di Desa Pecatu, anak-anak muda Bali, sudah beranak bersatu, kayak saya udah beranak 2, teman saya di sebelah beranak 1, kameramen kami pacar pun nggak punya. Buset. Dan itulah, jangan ilfil dengan kata-kata petani. Ya, betul. Jangan kata-kata petani. Hidroponik petani tanpa cangkul. Hashtag itu ya. Ya, hidroponik petani tanpa cangkul, tanpa kotor-kotoran dengan tanah. Betul. Itu hashtagnya, bro. Ya, tapi kalian bisa lihat semua di sini. Tolong kameramen di shot ya. Atapnya, kerangkanya itu tidak gratis. Ya. Semua ini bukannya sombong. Ini semua butuh modal. Sebenarnya nggak butuh tidak sebegitu mahalnya hidroponik itu. Tapi hidroponik itu yang dibenci sebenarnya adalah cuaca hujan. Ya, Kenapa karena itu? air hujan netes ke daun bisa bikin rusak. Oh gitu. Ya. Semua berarti ini bukan dari air hujan, berarti ini air. Sebenarnya air hujan lebih baik daripada PDAM. Kenapa saya bilang kayak gitu? Tapi jangan air hujan tetesan pertama. Oh. Kenapa saya bilang kayak gitu? Saya baca di YouTube. Saya bukan baca ya YouTube itu. Melihat. Saya nonton di YouTube dan baca di Mbah Google. Tetesan air pertama hujan itu dia itu menembus atmosfer yang ada penyakitnya. Kenapa saya bilang itu? Indonesia khususnya di Bali, asap kendaraan itu pasti beracun. Dan dia itu pasti melanglang buana, berkeliling, nyari ke sana ke sini, pasti ditembus pertama kali oleh air hujan, pasti itu penyakit. Itu kata Mbah Google. Nggak tahu sih. Tapi khususnya saya memakai LPDAM sih. Karena di Uluwatu, Pecatu tidak ada yang namanya sumur Sumur bor. Ya, saya nggak bisa bilang itu.
walaupun bikin sumur bor di sini, Saya nggak bisa bilang itu. walaupun bikin sumur bor di sini pasti, Sumber bor. iya itu, itu pasti airnya asin. Karena apa? Khususnya wilayah di sini, saya melangkah 2 langkah aja, lah anggaplah kayak gitu, melangkah 2 langkah aja udah ketemu pantai. Iya, iya. Cuaca di sini dibilang panas, udah pasti. Iya, betul. Bilang panas, udah pasti. Dan karena panas pantai dekat, itulah Desa Pecatu bisa terkenal di mancanegara. Ya, segitu aja ulasan dari saya. Kurang lebihnya, walaupun banyak kurangnya, segitu saja yang saya tahu. Saya belajar ingat loh, kalian mau buat hidroponik, kalian bisa lihat di situ. Kalian bisa kerjasama dengan teman baik saya. Walaupun saya pertama saya kenal dia di Google, kalian bisa shoot ini loh. Kalian bisa lihat hidroponik Bali. Kalian mau bikin hidroponik, catat nomor teleponnya, WA-nya, kalian bisa hubungin itu. Saya nggak munafik. Saya belajar dari dia, dari YouTube, dan semua ini idenya dari dia. Saya belajar dari dia. Tapi walaupun saya jujur, saya bikin konten ini saya nggak minta izin sama dia, tapi tolong, kalau kalian pengen bikin hidroponik kayak saya, awalnya dari dia, jangan belajar ke saya. Di hidroponik itu ada apa namanya, suka dan dukanya. Iya. Karena saya cuman mengandalkan listrik PLN, jadi nggak ada genset, apapun yang mendukung di saat listrik mati. Dan di saat listrik mati, dalam keadaan 5 jam, 4 jam, dia tahan. Lebih dari 4 jam, 5 jam, kemarin ada perbaikan listrik, kayaknya sih bangun tiang listrik yang baru, tapi saya nggak tahu karena saya bukan pegawai PLN. Dan ini akibatnya listrik mati lebih daripada 5 jam. Menjadi layu. Apa masih bisa dikonsumsi? Mudah-mudahan bisa dikonsumsi dan saya tidak rugi terlalu banyak. Ya, ya. Satu pohon aja mati lah, kantong cukup bolong lah. Ya, ya. Untuk satu pohon. Yap, nanti untuk next program berikutnya kemungkinan mengatasi listrik mati, genset, atau mungkin saya akan pikirkan itu. Jadi kemungkinan dari like, subscribe, dan komen di video ini, saya bisa beli genset dan lain sebagainya. Dan tidak lupa lagi, kalau penonton yang menonton bisa komen di bawah, tolong dong review tempat kami, tolong dong review villa kami, tolong dong review pertanian kami, tolong dong apapun itu bisnis Anda, walaupun penjual kecil-kecilan, rujak, walaupun nasi jinggo, oke, kami akan datang, tapi dengan catatan kalian komen. Tolong dong datang ke tempat kami. Kami memang YouTuber belum naik daun, belum tumbuh, masih di kata-kata hidroponik, masih bibit, belum ada daunnya. Ya, tapi bisa bisa komen di bawah, tolong dong datang ke kami, dan dengan catatan kami makan di tempat Anda, kami nge-review tempat Anda, kami tidak minta-minta. Betul. Kami makan di tempat Anda, minum di tempat Anda, kami akan bayar berapapun harganya, tapi dikasih gratis, is okay lah. Ya, betul sekali itu, that's right. Karena tidak boleh menolak rezeki. Betul. Itu yang saya tonton di Indosiar, di film-film sekarang lah. Ya, itu dia. Ya, segitu aja buat konten kali ini teman-teman. Dan thank you kalian udah mau nonton. Kalau kalian mau tahu selebihnya itu bagaimana, bisa lihat di deskripsi. Ada kontak dari ownernya juga, dan alamat rumah alamat dari Iyo Uluwatri Hidroponik. Dan langsung aja cek di deskripsi. Dan thank you kalian udah mau nonton. Dan thank you Pak Dek udah mau menjelaskan. Intinya saya bilang lagi sekali, kalian berada di Desa Pecatu, manfaatkan yang ada di Desa Pecatu. Ya, betul. Petani
peternak, apapun yang itu ada di Desa Pecatu, restoran, hotel, Restoran. silakan Ya, betul. kerjasama dengan orang Desa Pecatu. Betul. Dimanapun kalian berada, Ubud, ada berapapun ada kalian di Bali, di Indonesia, tolong lirik apa yang ada di sebelah Anda, Ya, yang lokal lah. lokal. Ya, Kenapa saya bilang kayak gitu? Kalian menghidupi masyarakat. masyarakat lokal yang ada di sana. Ya, betul. Ya, segitu aja video kali ini dan thank you kalian udah menonton. Jangan lupa buat kalian semua juga like, comment, dan subscribe dan peace. Yap.